Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Selalu ada kekuatan di balik kekuatan. Selalu ada peran di balik peran dan selalu ada penjaga di balik terjaga. Kekuatannya sangat besar meski tak tersebar dan dukungannya sangat kuat meski tak kasat. Pemirsa, Bangga Magelang edisi spesial kali ini saya berada di OIC Pen. Saya akan ketemu salah satu tamu istimewa saya hari ini. Cantik iya, sangat inspiratif dan kita akan ngobrol. Beliau adalah salah satu sosok di balik calon wali kota Aji Setiawan. Saya telepon dulu ya. Assalamualaikum Mbak Rensa. Waalaikumsalam Mbak Put. Kami sudah di OIC Pen ya Mbak? Iya, 5 menit lagi aku sampai. Tunggu ya. Oke. Ya pemirsa, dengan tema spesial kita hari ini, urun saran menjaga peran. Kita akan bertemu sang spesial, seseorang di balik sosok Aji Setiawan. Sahabat Magelang TV, kali ini aku akan ngobrol sharing bareng Mbak Putri di Magelang TV. Jadi pokoknya nanti kita bakal seru-seruan, bakal sharing apapun mengenai persiapan aku atau peran aku sebagai istri dari calon wali kota Magelang di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Merumuskan visi di Magelang TV. Sini duduk sini. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Mbak. Perjalanan lancar ya? Lancar. Seolah-olah ini kayak gede banget bisa macet gitu loh. Iya, benar. Nggak macet ya, meski hari ini katanya ada demo-demo, tapi perjalanan ke sini lancar ya? Lancar, alhamdulillah Mbak. Pagi-pagi menyita waktu Mbak Rensa nih? Oh enggak Mbak, kebetulan hari ini nggak ada kesibukan juga. Terus emang khusus buat Mbak Putri. Oh, sedang ya. Biar bisa sharing ya Mbak ya, Benar bareng. banget. Karena sharing itu juga menambah ilmu juga kan Mbak. Benar. Betul. Jadi sebenarnya ketemu itu nggak cuma bahas-bahas gosip-gosip ya. Nggak Kita nggak gibah-gibah. gibah. Iya, Ya, benar. kita sharing, lebih ke sesuatu yang bermanfaat insya Allah. Mbak Rensa hari ini masak apa sih? Aku hari ini masaknya yang simpel, soalnya suami aku juga nggak suka yang terlalu ribet-ribet juga Oke. kan. Apa sih favoritnya Mas Aji? Mas Aji itu favorit makanannya tuh oseng tempe Mbak. Jadi Oseng tempe? simpel banget kan. Simpel banget. Walaupun kadang masak hari ini, kalau aku masakin oseng tempe, besoknya tuh pasti dia mau Dia lagi. masih mau lagi? Iya, dimakan kayak Oh, oke. jangan nget-ngetan nggak apa-apa gitu. Ternyata simpel juga ya. Simpel banget, iya. Kalau Mbak Rensa sendiri apa makanan favoritnya? Aku seneng ini sih Mbak, yang simpel juga kayak bening bayem gitu tuh aku seneng. oke. Selain murah kan Mbak, sayuran lokal yang murah tapi banyak gizinya kan, sayur bayem. Oke. Mbak Rensa ini background pendidikannya apa sih? SSE MAK. Oh iya, aku tuh background pendidikannya S1-nya itu akuntansi. Padahal dulu waktu sekolah itu IPA. Oke. Terus karena
mungkin faktor keluarga dari sarjana ekonomi semua kan Mbak Putri. Jadi kayak ngikut gitu. Jadi S1-nya Iya, aku sarjana sarjana akuntansi. S2-nya aku magister akuntansi. Oke, makanya MAK aku penasaran. MAK, iya. Benar-benar. Iya, Mbak Rensa, sejauh ini dalam seminggu-minggu atau waktu dekat ini ada nggak sih hal-hal yang berkesan banget sampai keinget hari ini? Berkesan, alhamdulillah bulan kemarin sampai bulan ini aku disibukkan banyak berbagai kegiatan, Mbak. Kegiatannya tuh yang sehari itu bisa 2 kali, bisa 3 kali, tapi aku menikmati, iya, bersyukur gitu aja. Karena dengan kita menikmati itu kan semuanya capek tuh ya? iya kayak lancar, mudah gitu aja. Jadi kalau yang berkesan minggu-minggu ini, baru-baru ini sih kayak kemarin ada kegiatan dengan beberapa tokoh agama yang menurut aku berkesannya. Kenapa? Karena mereka sangat ini sih kayak menginginkan Mas Aji gitu. Aku kebetulan yang menemui sama ibu mertua aku, pengen melanjutkan apa sih yang sudah selama ini terjalin baik, iya. Karena pemerintahan sebelumnya kan dari aspek religiusitas sendiri itu kan pemerintahan sebelumnya, pemerintahan orang tua saya saat ini itu sangat melakukan pendekatan-pendekatan secara religius untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama. Dan nilai-nilai ini yang nantinya bakalan Mas Aji dan Bu Win nantinya akan dilanjutkan gitu. Jadi aku tuh kayak malah merinding sendiri gitu Mbak Put. Ada kemarin beberapa dari tokoh agama, dari majelis Mbak Rensa bilang merinding, aku ikutan merinding. Iya, dari majelis taklim gitu. Sampai dia tuh ya bertamu tapi membawa kayak kesan yang ya ampun ini terkesan iya banget. Kayak percaya banget gitu sama keluarga kita, kalau keluarga kita tuh mampu untuk melanjutkan nilai-nilai yang baik. Ada beban tersendiri nggak sih Mbak ketika banyak orang yang merasa percaya gitu? Kadang kan ketika banyak orang yang percaya kan, oke, aku harus bisa, aku harus mampu, kayak gitu nggak sih? Ada perasaan-perasaan kayak gitu? Kalau beban sih menurut aku enggak beban, itu malah kayak kita Motivasi, jadikan ya? motivasi, semangat kita, bahwa banyak orang yang percaya sama keluarga kita atau Mas Aji ini. Dan udah ini sih, Mas Aji itu memang menjalin hubungan erat, enggak dari, kan kita tuh merupakan di Magelang ini kan lingkungan heterogen ya, dari berbagai agama. Betul. Alhamdulillah Mas Aji ini bisa merangkul semuanya. Jadi itu yang penting ya, tidak ke kubu atau salah satu. Tidak mengkotak-kotakan atau memperkusi dari masing-masing perbedaan itu. Dan pengennya sih memberikan kenyamanan dan kebebasan beragama kalau nantinya terpilih jadi wali kota Magelang. Oke. Keren banget, aku ikut merinding dong. Karena sesuatu yang disampaikan dari hati itu nyampe sih dari hati. Kemarin itu saya sempat ngobrol nih ceritanya sama Mas Aji. Ada Mbak Rensa juga kan? Ada. Mas Aji itu yang dibicarakan cuma Mbak Rensa doang. Itu sukanya ini guyon gitu Mbak orangnya. Ini istri mulu gitu. Saya penasaran menurut Mbak Rensa itu Mas Aji kayak gimana sih sosoknya? Yang mungkin nih orang-orang nggak tahu. Kasih bocoran dong. Mas Aji itu orangnya kalau di rumah sama di luar tuh beda banget. Jadi kalau di luar kan serius ya orangnya. Tapi kalau di rumah udah ketemu sama istri atau orang tua atau keluarganya gitu, dia menjadi sosok yang ini istilahnya lucu, terus penyayang ya Mbak. Jadi sama keluarga itu deket dan sangat sayang lah sama keluarganya, terutama adik-adiknya atau sama saya pun mengayomi sama saya pun juga. Suka manja gitu nggak ke Mbak Rensa? Kalau manja pribadi banget ya ini. Nggak manja sih, dia orang yang kan anak pertama Mbak, jadi dia tuh jadi sangat memanjakan Mbak Rensa ya. Dia ini sih kalau memanjakan juga enggak. Dia melatih aku justru untuk menjadi sosok perempuan yang mandiri. Jadi enggak boleh apa-apa tuh bergantung sama suami tuh enggak boleh. Keren banget. Jadi aku dari kita pacaran lumayan lama dan 8 tahun aku tahu. Dan kayak incil rumah ya Mbak ya. Lama banget, Lama setia banget, ya, dua-duanya setia. Apa yang membuat Mbak Rensa yakin selama 8 tahun lalu kayaknya he's the one? Kalau dibilang yakin, aku dari dulu melihat sosok Mas Aji itu semua tuh berproses Mbak. Nggak ada semuanya tuh yang instan untuk menjadi orang atau pribadi yang baik tuh nggak ada yang instan.
aku pernah ngalamin melihat Mas Aji di sisi yang menurut aku nggak suka gitu kan. Tapi makin kesini dia tuh ya karena dia merupakan anak pertama, terus dia tuh sangat tanggung jawab kalau aku ini tanggung jawab dari apapun gitu, dari pendidikan. Semisal aku tuh sampai gini, dulu waktu pacaran kenapa sih kok kamu nggak pernah main, kenapa sih suka di rumah gitu kan. Nah, kenapa ini? Ya, nanti dijawab nanti dulu setelah break yang satu ini. Jadi Mbak Rensa, ini adalah segmen Make Voice Jurnalisme Warga Magelang. Jadi kita ingin mendengar nih aspirasi para warga Magelang. Seperti apa pesan mereka, kesan mereka terhadap pemerintah saat ini, dan juga seperti apa pemerintahan mendatang yang diinginkan. Kita simak, inilah pemirsa Make Voice Jurnalisme Warga Magelang. Manusia yang berbuat jahat. Sudah lumayan bagus ya. Cukup baik. Cukup baik. Sudah bagus. Bagus. Agak lumayan. Dalam pembangunan kota, tata kota sudah cukup bagus. Di lingkup sekitar Kota Magelang ini sudah menerapkan protokol kesehatan dan sudah menerapkan sistem Satpol PP yang baik. Misal kayak ada yang parkir di trotoar gini, sudah diingatkan jangan parkir di sini gitu. Masalah tata tertib, masalah kebersihan cukup bagus. Tertata semuanya, baik itu administrasi pemerintahan, juga beberapa tata kota dan sebagainya. Pembangunan juga bagus. Masalah bantuan-bantuan juga sudah berlaku, sudah bagus. Walaupun aku nggak pernah dapat bantuan. Pemimpin yang saya harapkan yang pasti bisa memimpin masyarakat ke depannya lebih baik lagi ya. Tidak ada korupsi contohnya, terus tidak ada penyelidikan uang gitulah. Harapan ya amanah lah. Kemudian bisa mengayomi masyarakat, kemudian perekonomian berjalan lancar. Masalah peraturan-peraturan baik di luar maupun peraturan apa aja, mohon masalah ini orang mencari nafkah itu saya minta dikasih peluang atau lapangan kerja yang bagus. Pro rakyat, bisa nganu rakyat ya, bisa nganu pedagang kecil, bisa nganu orang-orang gitu yang kurang mampu diberi apa gitu untuk nganu ekonomi biar mapan lagi gitu. Yang lebih merakyat gitu, yang lebih dekat dengan masyarakat gitu. Ya pokoknya tahu tentang keluhan masyarakat. Pokoknya pemimpin tuh harus mengetahui segalanya, kebutuhan apapun buat masyarakat semua. Harapannya semoga Kota Magelang menjadi kota yang lebih baik lagi ya gitu ya. Ya pemirsa, itu tadi Make Voice Mbak Rensa. Kita sudah mendengarkan gimana para warga di Kota Magelang menginginkan seperti apa pemimpin di masa depan. Dan tadi kita sempat ngobrol, ada yang sempat berhenti. Ngobrol gimana? Oh, halo Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Iya, terima kasih. Saya ketemu. Oke, thank you. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nanti kita join. Jadi kita tadi sempat ngobrol bagaimana sosok Mas Aji di mata Mbak Rensa yang kita ternyata itu jauh sekali mungkin di mata publik yang taunya ini orangnya serius benar. Gitu. Kalau di kamera tegas, berwibawa gitu. Tapi ternyata memang beliau ini sosok yang sangat penyayang dan juga keluarga banget. Pokoknya keluarga tuh kayak nomor satu bagi dia gitu. Okay. Ada cerita yang tak terlupakan nggak Mbak semasa 8 tahun dulu? Pasti banyak dong. Tadi Mbak Rensa cerita, kenapa sih kamu nggak ngapel gitu? Kenapa sih kamu nggak datang? Biasanya kan cowok-cowok pada masa itu ngajak nonton gitu ya Mbak. Gitu. Cuman Mas Aji tuh beda banget karena dia tuh orang yang sukanya di rumah. Terus apa-apa tuh kuliah, habis kuliah tuh pulang gitu. Terus
hobi dia tuh baca buku gitu. Jadi aku tuh kesel kan, dulu pernah kesel. Kenapa sih kok aku nggak diajak nonton atau kenapa kenapa nggak kayak teman-teman yang lain gitu kan. Cuman ya makin kita tahu lah karakter dia atau kita pacaran kan juga mengenal kan, istilahnya mengenal pribadinya dia, emang pribadinya kayak gitu dan aku nggak mau maksain itu berubah gitu. Emang dia seperti itu dan cara orang buat sayang ke kita kan nggak beda-beda gitu. Dan Mas Aji tuh ya itu sih, pokoknya kesannya tuh apa ya Mbak, dari dulu dia orangnya yang tanggung jawab. Jadi apapun dari pendidikannya dia, terus semisal punya hobi pun dia juga hobi ya, yang hobinya dia yang dia suka ya dia lakuin gitu, nggak yang terus kayak mungkin anak muda lainnya gitu. Tidak macam-macam ya, zaman muda dulu. Zaman muda itu selalu ada nakal-nakal. Kalau nakal, iya. Aku malah justru beruntung karena SMA tuh emang ada di step yang dia tuh pernah jadi anak yang nakal gitu. Tapi makin dewasa ya, Mas Aji tuh kayak nunjukin kalau dia tuh anak pertama dan dia tuh mau jadi panutan di keluarganya buat adik-adiknya. Jadi ya itu. Ada perubahan apa yang terlihat ketika Mbak Rensa mengenal sosok Mas Aji zaman dulu pas masa kuliah, sekolah ya, SMA ya Mbak ya? SMA. Masa pacaran itu, Ya. sampai sekarang berkeluarga dan mungkin saat ini tengah mencalonkan diri sebagai wali kota. Kalau karakter Mas Aji kan nggak bisa dirubah, emang dia tuh tegas dan punya prinsip lah orangnya. Jadi aku sendiri sebagai suami ya cuman bisa mengikuti kan Mbak, dan urun saran tuh juga ini sering sih, cuman karena Mas Aji tipenya kalau dari dulu dia perubahan apa gitu. Dulu pernah ada di step dia tuh bolos, pernah terus, tapi makin kesini aku kayak bersyukur alhamdulillah suamiku memang sih kalau bisa dibilang bukan kayak di usianya yang muda kan dia udah mencalonkan jadi anggota DPRD. Jadi enggak seperti anak muda lainnya yang waktunya maksudnya kuliah dia bisa main, dia belajar gitu. Belajarnya dia tuh ya otodidak dari orang tuanya gitu, dan dia emang passionnya di situ Mbak. Jadi dia semangat kayaknya enjoy aja gitu. Enjoy aja. Ya memang nggak mudah ya Mbak Rensa ketika di usia dia waktu itu, ketika di usia Mas Aji waktu itu harus mencalonkan sebagai anggota dewan segala macam. Tentu tidak bisa seenak-enak. Iya, anak muda. Ya. Mbak Rensa merasa ini nggak sih? Kenapa sih nggak perhatian nih sama aku? Enggak sih, kalau aku tahu Mas Aji dari dulu memang sifatnya seperti itu, dan cara mewujudkan perhatian beda dia beda. Tapi ya itu Mbak, aku malah justru kayak memberikan motivasi semangat gitu loh Kak. Karena ya masih umur muda tapi dia tanggung jawabnya dulu anggota dewan termuda juga kan waktu mencalonkan pertama kali itu, dan apapun yang karir Mas Aji tempuh aku pasti kasih semangat ya. Kita kasih semangat, dan ya kita harus bisa berkorban buat orang yang kita sayang ya. Tadinya aku pengennya ini tapi kan nggak bisa kan, pengen nonton, pengen main kumpul-kumpul sama teman, tapi bisa sih, cuman nggak waktunya setiap hari. Mas Aji selalu kasih waktu minggu, dan sampai saat ini kalau hari Minggu biasanya hari keluarga gitu. Quality time. Quality time, iya benar. Tadi sempat diceritakan Mbak Rensa juga ikut memberikan saran. Ini memang agak pribadi sih. Ada nggak sih ketika obrolan yang benar-benar membuat ini saling getol sama-sama? Kamu tuh gini, kamu tuh gini. Ada nggak sih yang bikin saling berdebat gitu? Kalau saran, kalau Mas Aji ini mungkin ini sih orangnya emang tipe orang yang nggak mau banyak membebani ke istrinya. Jadi aku juga ciptain suasana rumah tuh yang nyaman. Di luar udah banyak, maksudnya dia udah pusing kan Mbak. Jadi kalau dia minta saran aku baru respon gitu. Jadi aku nggak memaksa dia buat sharing di dalam rumah, karena
aku pengen di rumah tuh ya kita nyaman, aku cipta menyenangkan. Tapi kalau dia cerita aku baru merespon. Paling ini sih Mbak, aku sarannya cuman mungkin karena background aku kan wanita karir dulunya S1, dari kuliah aku kerja di bank, terus kerja di Universitas Tidar yang banyak kegiatannya tuh kayak nyusun kayak nyusun struktur organisasi kan biasanya aku ada kegiatan kayak gitu. Jadi itu kayak makanan sehari-hari aku. Paling aku sekarang kayak membantu timnya Mas Aji di ASC gitu, kayak nyusunin struktur organisasi kan karena Mbak, kayak gitu tuh suatu kegiatan tuh harus berjalan efektif ya. Betul. Jadi aku bantu itu, terus karena backgroundku S1-nya akuntansi, terus S2-nya magister akuntansi, paling aku kayak bantuin kayak pembukuan pengeluaran, bikin cash flow, terus pengeluaran Mas Aji aja kayak gitu, kayak lebih kayak membantu dia gitu, biar dia ya kegiatannya efektif, terus nggak pusing-pusing banget gitu kan Mbak. Ya ilmu yang aku dapat aku terapin aja. Masya Allah, memang di balik sosok laki-laki itu selalu ada peran support, peran seorang perempuan tangguh. Dan Barensa ini tadi juga sempat ngobrol-ngobrol ya, kita di luar on air. Barensa ini pekerja keras banget, kuliah sambil kerja. Ya, pernah kuliah. Nanti kita ngobrol lagi Barensa. Kita ada Make Voice lagi, segmen jurnalisme warga Magelang, kita simak bersama. Ini dia Make Voice jurnalisme warga Magelang. Manusia yang berbuat jahat. Ya cukup bagus. Bagus. Sangat bagus. Puaslah dengan kinerja pemerintahan yang saat ini. Gak susah lah buat rakyat kecil. Banyak-banyak apresiasi, banyak kinerjanya sangat mendapat penghargaan. Kota Magelang itu semakin indah. Kebersihan ya, bantuan ya sama rakyat itu ya bagus pemerintahannya itu. Ya. Jualan di ngono itu dikejar terus sama Satpol PP. Lalu kalau dulu ndak bisa jualan tapi teratur gitu. Kalau saat ini mau selalu dikejar terus sama Satpol PP. Kemana saja dikejar. Apalagi kalau diambil sudah bawa kantor tidak kembalikan. Dulu kan kayak kita kan belum diratakan tuh. Ya masih agak kurang ini loh. Jadi membantu Mas di meratakan kan jadi banyak yang datang gitu loh. Dulu kan nggak kayak gini Mbak. Itu kalau pemerintahan sini itu bagus ya, pembangunannya ya ada ya bagus. Yuk bantuan ya semua. Banyak untuk lebih ini rakyat kecil lebih ngerti, banyak membantu lah intinya. Harapan kami pertama untuk kemajuan masyarakat kecil. Tolong dibantu masyarakat kecil, diberi kebijakan yang menguntungkan masyarakat kecil. Cuma kemungkinan saya, penjualan alun di ini ditertibkan lagi gitulah seperti yang dulu itu ada keutannya. Lalu kalau ada apa-apa kan ada guyup gitulah, nyari ngakam ya gampang gitulah. Ya, barusan kita lihat nih gimana peran para warga Kota Magelang menginginkan seorang pemimpin seperti apa. Kalau Mbak Rensa sendiri tadi sudah menjelaskan Mas Haji itu sosoknya seperti itu. Meskipun di luar kelihatan nih sangat tegas, berwibawa, tapi memang sosok yang sangat lembut dan juga penyayang. Romantis juga nggak sih Mbak? Kalau romantis enggak sih Mbak, cuek ya. Tapi ada dong satu titik yang bikin gitu. Kesan banget. Ada kesan Mas Aji itu orangnya yang sederhana. Jadi dia tuh di usia yang muda gitu udah dari dulu tuh dia peduli sama lingkungan sekitarnya gitu. Jadi jadi temannya banyak Mbak. Dan aku sampai dia emang orang yang loyal gitu sama teman-temannya. Dia nggak pernah memilih teman ini dari mana. Yang penting ketulusannya dia gitu. Jadi kesederhanaannya dia yang membuat aku tuh kayak kok beda ya sama ya kan dulu sosok-sosok seusia dia sosok-sosok seusia dia tuh udah beda. Dan aku dari dulu juga diajarin sama Mas Aji untuk menjadi pribadi tuh yang mandiri dan sederhana gitu. Kita
benar kita orang tua itu ada semisal gitu, tapi apa yang kita punya ya kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri gitu. Jadi kita nggak boleh bergantung sama orang. Yang kita punya yang kita hasilkan gitu. Jadi dari nggak ada Mbak yang instan, kita semua dari bawah. Dan aku menemani Mas Aji itu dari kuliah yang stepnya tuh kita sering makan di pinggir jalan juga, sering makan, terus kita punya penghasilan sendiri, kita nabung. Dan itu menurut aku emang sih setiap wanita itu pengen ya mempunyai suami yang mapan, tapi buat aku menjadi bagian dari proses untuk menapaki kesuksesan itu lebih membuat aku bangga gitu, bangga tersendiri. Iya. Jadi sebagai perempuan ya, di mana kita tuh bukan hanya support, tapi juga menemani. Iya, menemani, iya. Dan peran istri tentunya kan kita harus bisa kayak situasinya apa, kondisinya suami kita harus bisa memotivasi, penyeimbang, controlling, baik dari akidah dan norma agama itu yang penting biar suami kita fokus sama pekerjaannya itu gitu. Jadi menurut aku peran seorang istri itu peran yang sangat krusial ya. Karena kita merupakan tiang keluarga, merupakan orang yang terdekat dengan suami kita. Jadi ya itu sih menurut aku, istri itu mempunyai peran dalam karir suami kita. Karir gitu. seorang suami. Dimana suami dimanapun prosesnya itu akan selalu ada istri yang support. Dimana ada penjaga selalu ada kerja. Iya benar. Kita minum dulu kok, kayaknya agak berat obrolan kita. Itu apa tadi Mbak Rensa? Ini milk tea ya Mbak. Enak sih. Mengingat sosok perempuan itu memang adalah orang yang dimanapun sih Mbak, nggak cuma dalam sebuah negara, iya kan? Dalam agama pun perempuan adalah tiang agama gitu. Kalau Mbak Rensa sendiri melihat bagaimana sih orang perempuan hebat di Kota Magelang, salah satunya mungkin calon wali kota juga sosok perempuan ya? Oh iya benar. Kalau menurut aku perempuan ini merupakan jantung kehidupannya keluarga gitu ya. Kita nggak boleh, namanya itu kita nggak boleh sakit. Kita mood harus bagus biar keluarga kita di rumah tuh kan kita yang ngurus tuh kita gitu. Denyutnya iya, jantungnya kehidupan tuh ya istri gitu. Jadi menurut aku penting sih peran istri itu untuk keluarganya. Jadi boleh menjadi wanita karir, tapi setinggi apapun karir seorang wanita, kita tetap tidak boleh melupakan kalau kita itu kewajiban kita adalah sebagai seorang istri di rumah. Dan aku pun dulu pernah ya Mbak kayak berkarir, terus sekarang menjadi ibu rumah tangga yang membantu suami itu ya luar biasa. Ternyata bisa bangun tidur, terus ya dari dulu emang kegiatan aku sebelum bekerja sebelum kerja mesti menyiapkan sarapan atau apa ya, sekarang aku lakuin. Tapi banyak kayak kegiatan yang di rumah yang bisa bareng itu lebih ini ya nikmatnya kayak gini gitu, yang dulu aku nggak pernah rasain gitu. Dan kegiatan yang aku lagi lakukan di sini, emang aku punya kayak tim Sri Kandi buat tujuannya untuk perempuan-perempuan yang bergerak untuk bahu-membahu mencari dukungan buat pasangan Aswinner ini. Jadi di situ banyak kegiatan positif, kegiatannya salah satunya senam, pengajian, dan itu seru banget sih Mbak. Seru banget. Itu Mbak Lorensa. Iya. Ini adalah salah satu sosok yang nantinya kedepannya juga akan memimpin tim penggerak PKK. Oh iya. Kedepannya. Lalu gimana nih Mbak? Ini tentu tak mudah ya, karena di mana ini berbeda dari ketika pekerjaan Mbak Rensa sebelumnya di atau di universitas begitu, karena ini akan memimpin semua orang gitu, baik dari kalangan manapun, bukan hanya dari milenial, mungkin dari senior, semuanya. Kalau aku lihat kader-kader Ibu PKK di Kota Magelang ini sudah sangat bagus ya, apalagi prestasinya pernah meraih tata tertib administrasi PKK di nasional gitu. Jadi tingkat nasional. Jadi aku mungkin nantinya jika terpilih insya Allah Mas Aji menjadi calon wali kota, ya aku pastinya banyak belajar ya Mbak ya dari kader-kader senior.
Namun aku sekarang juga lagi ini sih kayak tertarik sama kalau nantinya aku terpilih, suami aku terpilih, aku pengen kayak mengangkat program literasi. Program literasi ini tujuannya untuk meningkatkan minat baca pada masyarakat khususnya anak-anak. Karena sekarang kan era digital. Kalau kita lihat tuh kayaknya anak-anak sekarang itu gadget banget, gitu kan. Padahal literasi itu penting banget. Untuk mewujudkan kecerdasan juga. Kemampuan verbal, terus cara belajar yang fokus dan melatih konsentrasi anak itu kan juga ini kan. Terus apalagi kan ini isu strategis PKK Jateng ini mengangkat 4 isu ya. Ada kemiskinan, penyalahgunaan narkoba, terus stunting, sama yang terakhir ini pemberdayaan anak gitu, karakter anak. Ini kan sejalan gitu ya sama program literasi ini yang nantinya aku harapin bisa bermanfaat, bisa lebih mengangkat kayak nilai-nilai kepribadian anak tuh, karakter anak tuh gimana sih dibentuk, diperkuat gitu biar akhlak anak sekarang biar bagus. Karena gitu. itu tidak diajarkan di sekolah formal Iya, ya. benar. Karena attitude, sikap, bagaimana harus bersikap dengan orang tua, dengan masyarakat atau publik gitu. Kalau zaman dulu kita pasti ini ya Mbak, koleksinya tuh buku bobo, terus terus tapi kalau anak sekarang kan udah beda, kayaknya minat baca minat bacanya itu menurun. Jadi aku pengen banget mengangkat program literasi ini biar nantinya kita yaitu banyak kok manfaatnya buat anak-anak itu, terutama untuk pembangunan karakter ini gitu. Keren banget dong. Mbak Rensa, apa sih yang mau disampaikan kepada generasi milenial zaman sekarang terkait mungkin literasi penting? Lalu apa? Karena generasi penerus bangsa memang terletak pada pundak para pemuda. Generasi milenial itu kalau bisa dibilang sekarang generasi zaman now atau generasi Gen Z ya Mbak ya. Jadi emang generasi penerus bangsa, jadi masa depan bangsa ini ada di generasi milenial gitu. Apa ya pesannya ya, pokoknya terus gali potensi diri, punya jiwa kreatif, inovatif, risk taker atau berani mengambil resiko tapi secara terukur gitu. Apalagi kita menghadapi bonus demografi di mana fenomena pertumbuhan ekonomi ini tercipta karena perubahan struktur umur penduduk. Jadi di mana sekarang itu usia pencari kerja di usia 14 tahun sampai 65 tahun itu lebih besar daripada usia proporsi bukan usia kerja. Betul. 0 sampai 14 tahun kan. Di mana itu kita juga sedang menghadapi industri 4.0. Kita tidak boleh tergilas, tapi kita harus bisa mempersiapkan, bisa memanfaatkan fenomena ini. Kita menghadapi bonus demografi, kita menghadapi industri 4.0, kita harus bisa memanfaatkan atau mempersiapkan diri. Iya benar gitu. Terakhir untuk sosok suami tersayang, meskipun tidak ada di sini, tapi apa yang ingin disampaikan untuk memberikan support ketika berlaga nanti di 9 Desember? Supportnya buat Mas Aji tetap menjadi pribadi yang rendah hati, yang sederhana, yang peduli terhadap sesama, terus semangat terus apapun yang kita perjuangkan. Kalau kita mempunyai tujuan yang baik, pasti nantinya akan kembali ke kita untuk menjadi dapat hasil yang lebih baik juga gitu. Seperti apa tadi the way of life-nya Mbak Rensa yang diambil dari Mas Aji ya? The way of life-nya Mas Aji itu dari dulu aku inget banget Mbak. Dia pernah bilang ke aku yang ini jadi pedoman hidup aku juga dari aku kuliah sampai dapat kerjaan sampai saat ini pun dia pernah bilang never lose hope because this is the key to achieve for all your dream gitu. Jadi jangan kamu kehilangan harapan karena itu kunci buat meraih semua mimpi kamu gitu. Dan itu benar sih, dari aku kuliah sampai aku berjuang untuk mendapatkan kerjaan, itu yang buat aku semangat gitu. Seperti yang disampaikan Mbak Rensa, rasanya nggak mau habis ya. Iya. Ngobrol terus, asik ya Mbak. Asik banget. Nanti kita masih ngobrol lagi Mbak Rensa. Tetap seperti apa yang disampaikan Mbak Rensa, salah satunya banyak hal-hal atau proses yang dilalui dan juga jangan sampai kehilangan harapan. Dan satu lagi kepada pemirsa yang di rumah,
jangan lupa untuk memenuhi hak pilih Anda di 9 Desember mendatang. Karena ini pesta demokrasi, jadi kita harus happy. Iya, Kita benar. bahagia karena kita sedang berpesta. Saya Putri Ramadhani, sampai jumpa.